Ya. Kami bersyukur buat segala kebaikan kasih-Mu yang Kau nyatakan buat kami sampai hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami malam ini dari awal sampai selesai hidup. Biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Kami buka ibadah kami malam ini. Kami sekarang dengan berkat Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami siap memberikan terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Tunaikan syukur Tuhan. Haleluya. Teman-teman Tuhan berada di atas segala. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemui
kita di antara dirinya, katakan Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Nama Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Udah kerasa udah bulan November ya, bentar lagi udah mau Natal kan, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan saya sampai tangannya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Musim berganti, masalah lepas, masalah terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita lihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Dan sebab itu Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami pada malam hari ini, kami meninggikan Raja dan segala Raja, Engkau Tuhan yang berkata dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Terima kasih
pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami semua, karena kami tahu Roh Kudus ada di dalam kami. Mari beracara dan berperkaralah jauh lebih dalam lagi, agar kami boleh mempunyai pengertian pemahaman lebih dalam lagi tentang kasih Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkata seputar kami, dan roh kami kemuliaan Tuhanlah yang mengakhiri kami, sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk semua. Berikan dulu tepuk tangan buat para pemusik. Kasih komunikasi tentunya. Ya, waktu ya semakin cepat ya, kita lihat anak-anak kita kemarin masih kecil dan sekarang mereka sudah ikut ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Vena waktu dia di sini masih
ya masih kecil dengan Efraim Penjol ini. Oke. Dan mereka sekarang mulai bekerja. Ayo, jika ada yang muda-muda, mari kita gabung sama-sama. Jadi selama ini kan orang tua yang memberkati anak-anak, dan dia sekarang anak-anak memberkati orang tua. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. Dalam berbuat instruksi di sana, jadi saya bergantung kepada itu. Coba kita lihat firman Tuhan yang pertama, judulnya identitas saya anak Tuhan. Yang di sebelahnya, kamu anak siapa ya? Kita semua anak Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita anak Tuhan, maka kita harus punya identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yang pertama kita lihat slide-nya, firman Tuhan berkata, kasihnya kekal. Amin. Sadari dahulu bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selamanya. Ya. Kasihnya tidak akan pernah gagal di dalam setiap kehidupan kita. Kasihnya tidak tergantung dari baik atau tidak baiknya kita. Kasihnya tetap. Haleluya. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Allah menciptakan kita di dalam kuasa dan kasih-Nya. Oleh sebab itu Tuhan mau agar kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Tetapi kita tahu pada waktu dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka manusia mengalami keberpisahan dari Tuhan. Manusia berpisah dari Tuhan, manusia kehilangan kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Tetapi sekalipun kita terpisah dengan Dia, kasih-Nya terhadap kita tidak pernah terpisah. Haleluya. Amin. Amin. Bahkan Dia menyelamatkan kita pada waktu kita masih ada di dalam dosa. Ingat itu ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum. Kasih-Nya tidak pernah gagal karena kesalahan, pelanggaran, dan dosa saudara. Saudara boleh berdosa, tetapi kasih Tuhan tetap di dalam hidup saudara. Selanjutnya di situ dikatakan wujud daripada kasih-Nya apa? Dia telah. Kata telah sudah atau belum? Sudah. Haleluya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang merupakan wujud daripada manifestasi kasih-Nya kepada kita. Siapa? Yesus satu-satunya. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan, yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan. Berarti hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat bagi setiap kita. The only one. Amin. Hanya satu-satunya. Tujuannya tidak ada lagi lah, supaya garis besar setiap orang yang percaya. Untuk bisa percaya kepada Dia mudah atau sulit? Mudah sulit. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk kita bisa percaya kepada yang tadi saudara katakan sulit, saya berikan gambaran. Firman Tuhan berkata begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya adalah pribadi yang tadinya dipanggil tetapi meningkat menjadi pribadi yang dipilih. Pemilihan itu bukan karena standar kriteria saya. Pemilihan itu bukan karena hak istimewa saya untuk Dia pilih, tetapi Dia punya rencana yang luar biasa atas pemilihan itu kepada setiap kita, saya pribadi. Agar dengan pemilihan itu Dia bisa menyatakan kasih dan kuasanya di dalam hidup saya, agar itu bisa menjadi kesaksian buat semua orang yang dipanggil. Jadi kita bapak-bapak nggak ada lebihnya, justru kita jadi kacung kampret jemaat Tuhan.
Amin. Kita dipanggil, dipilih, tujuannya apa? Untuk melayani Tuhan dan untuk melayani yang masih dipanggil. Untuk panggilan itu Anda bisa masuk di dalam pemilihan. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, saya itu bukan cuma dipanggil, sekarang saya ngerti bahwa saya dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang seperti apa? Hidup yang berkualitas yang Tuhan mau. Hidup yang berkualitas bukan cuma sekedar nanti Anda hidup kekal di surga. Kalau itu sih saudara gak usah ragukan. Bilang ke sebelahnya, surga itu di dalam Yesus so pasti. Haleluya. Amin. Itu Anda gak perlu khawatir, Anda gak perlu ragu, sebab hanya Dialah satu-satunya yang sanggup mampu membawa kita ke surga. Amin. Sebab Dia yang dari surga turun dan Dialah yang akan membawa kita kembali ke surga. Haleluya. Amin. Nah, di sini dikatakan oleh Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Iblis, saudara. Musuh kita. Dia ingin mencuri kita dari Tuhan, dan tujuannya nggak ada lagi agar kita masuk di dalam satu kebinasaan yang kekal. Itu merupakan ganjaran akibat dosa kesalahan manusia. Tetapi lihat bentuk kasih Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan, Aku datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Wah. Aku datang agar mereka mempunyai hidup, dan hidup itu kualitasnya sederhana, biasa-biasa atau kelimpahan? Kelimpahan itulah rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi iblis sekarang biasa ingin mencuri pemahaman itu dari setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui setiap permasalahan dan problema yang terjadi di dalam hidup ini. Bahkan prediksi-prediksi tentang sesuatu ke depan kita adalah sesuatu yang gelap. Saudara perlu takut tentang sesuatu yang gelap di depan kita. Kenapa? Ya memang gelap. Kalau memang sudah tahu gelap, kenapa kita harus takut? Kenapa? Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara takut tentang sesuatu yang gelap? Kita semua punya pengalaman yang gelap. Amin. Karena anugerahnya Dia pulihkan di hidup kita. Berarti sense krisis of kesukaran, kesulitan itu biasa dalam hidup kita. Justru itu menjadi sesuatu modal yang kuat dan tangguh. Dahulu waktu aku belum bersama dengan Tuhan, hidup susah kuat kok. Masa sih sekarang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan gak pernah merancangkan kesukaran dan kesulitan dalam hidup kita. Jika Anda mengalami kesukaran dan kesulitan, dengar baik, itu bukan dari Tuhan. Jangan pernah berkata, situasi kondisi yang ada Tuhan sedang mendidik saya untuk saya bisa kembali kepada Dia. Enggak. Kejem banget Tuhan yang model kayak gitu. Amin. Enggak. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Kesalahannya nggak ada lagi, jangan salahin setan. Setan bilang gue udah gak ikut-ikut ya. Salahnya siapa? Salahnya di kita yang kurang memahami tentang rencana-rencana Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bahkan sekedar untuk menghibur diri, ya semua mengalami segala sesuatu, Tuhan sedang mendisiplinkan saya. Yuk. Tuhan sedang membawa saya masuk kepada level yang lebih lagi. Enggak, Tuhan mendisiplinkan kita hanya dengan firman-Nya. Dia akan membawa kita naik lebih tinggi hanya dengan firman-Nya, bukan dengan masalah. Tujuan iblis pada waktu ada di dalam masalah, salahin Tuhan. Loh, kalau Anda sedang ada di dalam masalah, terus Anda berpikir itu dari Tuhan, terus Anda menyalahi Tuhan, tanya mas sebelahnya, yang menolongmu siapa? Amin. Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada setiap kita, dan Dia akan memberikan kepada kita kelimpahan. Untuk bisa masuk ke situ nggak
ada lagi lain. Klik. Kasih karunia oleh iman. Wow. Untuk menerima kelimpahan dibutuhkan niat dan anugerah, grace, tapi bukan hyper grace, tetapi faith by grace. Haleluya. Amin. Iman di dalam kasih karunia, artinya supaya nggak kebablas. Nah, untuk itu lihat sebab apa katanya, Efesus 2 ayat 8 dan sebab karena kasih karunia, wow, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Coba lihat, Tuhan tuh kalau kasih kita tuh satu paket komplit. Makanya rice cooker campur beras. Amin. Masa saya Tuhan cuma ngasih rice cookernya, berasnya gimana? Coba lihat. Kalau yang Tuhan kasih pasti satu pak. Amin, yang terima. Amin. Yang terima gimana nih? Amin yang terima. Kalau dapat rice cooker ya kan berasnya nggak ada, kan bikin orang kerja aja. Nge-grace-nya cuma karunia doang, nggak pakai iman. Tapi kalau karunia plus iman satu paket. Dan itu gift, pemberian. Untuk bisa menerima anugerah kasih karunia itu sudah terselenggara dari sejak 2000 tahun yang lalu. Namun untuk bisa meraihnya diperlukan iman. Nah, iman itu bukan iman kita sebagai manusia. Ada orang namanya iman permadi, tapi belum tentu beriman seperti yang Tuhan mau. Iman Santoso. Iman Santoso, coba berharap dengan iman ini bisa sentosa. Cuman ternyata ada di dalam penjara karena sanci. Ya, satu pak. Nah, menjadi pertanyaan, apakah manusia punya iman? Manusia punya iman nggak? Punya. Contoh, saya coba berdiri, dan kamu lihat itu kursi, lihat kakinya ada berapa? Aman, yakin, duduk, coba duduk. Itu iman manusia. Coba kalau dia kakinya cuma 3, tentu dia itu iman manusia. Yang Tuhan beri iman itu bukan iman manusia. Saya naik pesawat terbang, saya harus tahu pesawatnya, rule keamanannya pasti enggak. Begitu saya naik mau duduk, lihat, sebelum saya duduk saya lihat dulu kursi kakinya ada 4 kan. Begitu saya lihat komplit, gua duduk dengan iman. Duduk, coba iman saya karena melihat. Nah, Tuhan mau kita mempunyai iman ilahi yang datangnya dari Dia. Nah, iman ini, saudara yang saya kasih dan dikasih, Dia yang memberikan iman itu kepada kita, bukan dengan iman. Di sini saatnya Anda jalan sebagai anak Tuhan. Anda pikir Anda berjalan dengan iman ilahi, sesungguhnya Anda berjalan dengan iman manusia. Iman manusia bisa bekerja segala sesuatu yang berhasil, tetapi mempunyai keterbatasan. Ada expired, ada luar. Tapi iman ilahi, dia tidak pernah expired, dia tidak pernah kadaluarsa. Justru semakin besar, dari sejak sebiji sesawi, dia akan terus semakin meningkat, dan lihat kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Nah, iman itu Dia berikan kepada setiap kita, karena tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Dia. Tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu supaya mendapatkan perkenanannya, kasih
karunia-Nya itu yang memberikan iman itu kepada setiap kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Sedih saya yang minggu kemarin udah ditayangin 3 kali, 2 kali. Pak Bambang khotbah suaranya Bang Woso pakai topi kenceng banget. Begitu ditanya ya kan gak ada yang tahu. Gak ada yang hafal, cuma pada baca gitu. Malam ini masih hafal, Pak? Pada hafal malam ini. Haleluya. Udah siap. Kalau datang ibadah terus gak ada yang nyangkut, jadi Ampuni kami juga. apa? Kalau datang ibadah, firman itu harus nyangkut. Haleluya. Amin. Amin. Saya agak selisih paham tadi pagi sama CAV Love You, nggak dateng. Dibilang makanan gak enak. Saya bilang sorry ya, orang datang beribadah nggak mau cari makan. Amin. Orang datang beribadah mau dengar firman. Ya, setuju. Amin. 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 Pakar apa amat. Makanan gak enak, kecil lagi. Iya. Saya cuma bilang, CFV, kita proyeknya jangka panjang. Kalau jangka pendek bisa aja sih, berikan yang 100.000 satu porsi itu udah bisa. Jangka pendek itu ini kan jangka panjang. Haleluya. Amin. Dan yang paling penting orang di sini bukan cuma sekedar cari makan, mereka cari makanan rohani. Agar makanan rohani itu dapat, dan makanan jasmani datang dengan sendirinya. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan lihat, sesuatu yang tadinya nothing, nggak punya, tetapi begitu kita dengar firman, karena Dia panggil dan pilih kita, firman itu bisa ngerti, bisa masuk ke dalam kita, bisa terterima di dalam kita, walaupun kitanya sesungguhnya belum sadar dan nggak mau. Tapi setiap firman yang keluar nggak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Nah, setelah itu lihat, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat, kasih karunia dan iman itu merupakan kasih, merupakan bentuk wujud kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ada sebagaimana saya ada, semua semata-mata hanya karena anugerah. Sebelum saya melayani Tuhan udah 0 minus lagi, saudara. Kalau bisa ada sebagaimana saya ada, lihat anak-anak melayani Tuhan, terus setelah penyelenggara peribadahan di sini ada, bukan karena ego, semua karena nggak boleh sombong. Anggap yang lain lebih utama dibandingkan diri kita. Amin. Hamba Tuhan kalau sombong, pintu surga sempit. Karena kerendahan hati itu modal untuk Anda menerima kasih karunia, untuk Anda bisa menerima iman. Tanpa kerendahan hati, ya ilah, si Deki khotbah begitu-begitu aja di gereja, gue juga udah denger, mau ngapain lagi, udah hafal, udah tahu, udah deh. Gua kenal. Apa tidak? Lama amat udah. Kamu kesini mau ngapain? Ya. Mau dengar saya ngomong salah, karena kita ngomong di warung kopi kalau mau ngobrol. Kamu datang ke sini mau dengar firman. Anda punya roh yang saya sampaikan, perkataan manusia atau perkataan firman. Anda ngerti, saudara. Haleluya. Amin. Bilang ke sebelahnya, jangan sombong. Jangan sombong. Amin. Kenapa orang seringkali nggak sadar sombong? Karena gratis sih. Sombong tuh gratis sih. Makanya kita anak Tuhan nggak boleh punya mental gratis. Haleluya. Tinggal ada yang amin. Kita mental bukan menerima. Mental kita give, memberi.
Amin. Amin. Mental kita mungkin. Saya lihat tayangan tadi sampai nangis ya. Saya bagi dari itu. Pengemis duduk, dia lagi makan roti. Terus orang datang lagi nyaman. Bisa gak kasih gua roti? Gua lagi lapar nih. Pengemis bisa. Terus dia bilang, lu minta roti sama gue, udah salah. Enggak, gua gak ada roti. Pengemisnya ngasih satu. Begitu pengemisnya ngasih satu, dia kasih tempat lagi duduk sini, dia makan dulu. Dia makan. Dia setelah duduk makan, setelah habis makan, nggak taunya tuh orang kasih bungkusan lagi. Apa itu dia buka? Cia. Amin. Dia kaget, dia ngumpul. Masih gak percaya. Dia tanya, lu kasih gue nih? Iya, gue kasih. Langsung dipeluk, saudara. Orang kaya mana mau dipeluk pengemis? Amin. Saya sering melukin pengemis, walaupun baunya 7 rupa wangi aja. Kenapa? Waktu saya hidup di dalam dosa, bau lebih dari dia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kalau pengemis mah kita mandi, dikasih sabun, kasih Chanel, keren. Kalau kita yang bau begitu harus dibasuh dengan darah Yesus sehingga jadi begini model. Berikan tepuk tangan. Jangan salah. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bermegah, karena naluri manusia selalu ingin ada sesuatu yang akan ditampilkan. Amin. Itu naluri manusia. Kadang-kadang udah pantas aja dipakai-pakai sehingga sok nampak jeleknya minta ampun. Kenapa? Itu naluri manusia. Ingin juga memberi yang terbaik. Kepala begini, saya harus pakai baju apa nih? Oh, celana gue coklat, baju gue hitam. Supaya apa? Supaya bisa kelihatan keren juga, kan gitu. Amin. Bukan nggak boleh itu semua terjadi, tapi di sini dikatakan 1 Tawarikh 16 ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 31, Roma 15 ayat 17, di sini dikatakan hendaklah jika kita ingin bermegah, hendaklah kita bermegah karena Tuhan. Haleluya. Amin. Apa yang menjadi kemegahan kita karena Tuhan? Karena dia pakai kita untuk melakukan, karena dia percaya kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sehingga memberikan. Amin. Haleluya. Amin. Tuh, Efesus 2 ayat 10-nya, karena kita ini apa? Made in heaven. Bukan made in Cungko. Kadang-kadang orang made in apa? Cungko, ngenyek gitu. Betul? Made in Cungko bukan cuma yang murah, yang mahal juga ada. Haleluya. Amin. Tapi dengan baik kita semua adalah milik daripada Tuhan itu sendiri. Karena kita ini buatan Allah. Dia bentuk jadikan kita segambar serupa sewujud dengan Dia. Tapi pada waktu kita jatuh di dalam dosa Dia memperbaharui. Dia ciptakan kita kembali. Pencipta itu kembali di dalam siapa? Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Garis bawah, Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalam. Kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, selanjutnya iman, kasih, karunia. Tadi kasih karunia karena iman. Sekarang terbalik, iman, kasih, karunia. Walaupun kata-katanya itu punya makna yang lain, karena firmannya berbeda. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa apa katanya? Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman ilahi itu. Haleluya. Amin. Bertanya, kita adakah di dalam Tuhan? Seringkali kita tidak mau ada di dalam Tuhan karena kita selalu mempunyai konsep gue belum beres, gue belum benar, gue belum kudus, gue belum suci.
Belum ada deh sesuatu yang bisa gue kerjakan untuk Tuhan sehingga gue layak di hadapan Tuhan. Salah konsep. Salah konsep. Anda nggak perlu melakukan itu semua. Karena Tuhan sudah ada di dalam kamu. Dan kasihnya nggak akan pernah gagal, saudara. Saya lakukan ini semua bukan mendapatkan perkenan dari Tuhan, enggak. Karena saya sudah mendapatkan perkenan dari Tuhan, maka atas inisiatif dari Roh Tuhan itu sendiri, maka situasi ini bisa terselenggara. Amin. 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 Bukan berarti saya sudah sempurna, enggak. Bang belum turun di sini aja udah rame tadi di atas. Bentar saya sama istri. Coba lihat setan mana pernah berhenti. Coba. Kalau karena menunggu perkenanan, gue baru habis ribut sama bini, gue mau khotbah, bagaimana mungkin gue khotbah? Gue puasa baru 3 hari 3 malam. Kapan gue pelayanan dari Yesus? Halo? Pisahkan permasalahan pribadimu dengan kuasa Tuhan. Mana lebih besar? Roh Tuhan atau masalah kita? Mana lebih besar? Roh Tuhan atau masalah kita? Coba dalam hidupmu mana lebih besar? Amin. Bukan karena saya melakukan segala sesuatu dulu yang baik untuk saya bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, enggak. Di dalam Yesus oleh kuasa darahnya kita selalu mendapat perkenanan dari Tuhan. Jangan terintimidasi dengan kelemahanmu, jangan terintimidasi dengan kesalahanmu, sebab Tuhan tidak melihat itu. Amin. Kencang di khotbah. Serius soalnya. This is I am. Ya. Saya bukan jebolan presiden. 1, 2, 3, yes, dus. Mau 100 sama bini enggak dong. Ada rame, ada ribut nih. Jadi bilang ke sebelah, welcome to the club. Amin. Sama kok. Apa bedanya saya sama kamu? Enggak. Cuman saya ngerti prinsip hidup di dalam kebenaran firman. Apa bedanya? Unitnya sama, invoice-nya sama. Amin. Parkirnya semua sama. Ya harusnya pola hidupnya juga sama dong. Haleluya. Apa samanya? Kita diberkati dan selalu menjadi berkat. Amin. Mereka tepuk tangan. Nih, orang yang benar akan hidup oleh imannya. Dia iman tuh fokus kepada iman iman tuh nggak pernah gagal. Iman yang dari dia. Haleluya. Amin. Nah, iman yang tidak pernah gagal itu tidak terganggu dengan situasi kondisi yang ada. Cukup kita datang ke Tuhan, please help me. Bukan untuk kepentingan saya. Agar jemaat dan umat Tuhan, mereka boleh diberkati. Pakai aku Tuhan untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Minta ampun nama Tuhan. Tadi duduk ampun Tuhan. Karena nggak boleh ampun Tuhan. Kenapa? Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar ego pribadi. Nama sebelahnya. Emang lo kenal masih ego ya? Amin. Gak usah ego-ego lah. Haleluya. Amin. Kita pun semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu di hadapan manusia. Tapi di hadapan Dia kita nggak akan pernah mungkin bisa. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita orang-orang yang telah menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia. Hidupku terbuka, hidupku harus menjadi suratan yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya, namun dia ini power nih. Ya, orang benar akan hidup oleh ingat ya, bukan iman manusia. Aduh, jadi pertanyaan nih, kamu dapat pasangan dulu dapatnya dari iman Tuhan atau iman kamu sebagai manusia? Coba, kadang gitu. Dapat pasangan nih iman dari Tuhan atau iman gue? Ya, ini powernya nih. Galatia 2 ayat 20. Ya, di situ dikatakan, namun aku apa katanya? Hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
Melainkan, apa katanya? Kristus yang hidup di dalam aku. Keren. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, flesh, adalah hidup oleh siapa? Iman dalam Iman siapa? Iman siapa itu? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman dalam anak Allah ini iman siapa? Iman Yesus. Berarti yang ada di hidup kamu iman siapa? Iman Yesus yang tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan bagi dia. Dan hal ini bukan cuma sekedar pengetahuan di dalam pembelajaran, tapi ini harus menjadi pewahyuan buat saudara. Anda hidup bukan lagi dengan imanmu, tapi Anda hidup dengan imannya Yesus. Waktu kita Yesus, saudara, setan ngacir, bokeh juga pergi, sakit penyakit juga pergi, kesukaran kesulitan hidup juga pergi. Pernah lihat Yesus waktu ada dalam dunia mengalami kesukaran dan kesulitan? Pernah lihat? Badai aja minggir. Pernah lihat dia minta-minta enggak 5 ketur roti 2 ekor ikan semuanya makan sampai polote? Aneh. Nah kalau iman itu ada yang meneduhkan, Pak. Kalau itu ada, saudara, prosperity, kesehatan, kemakmuran, keberhasilan dalam pekerjaan, apa yang kamu kerjakan Tuhan menjadikannya berhasil karena kamu punya iman Dia yang hatimu senantiasa terkoneksi dengan Dia, sebab Dia ada sama kita. Amin. Dan hal ini dari sejak 27 tahun lalu. Begitu saya bertobat, iman ilahi ada dalam hidup saya, pelan tapi pasti jalan. Saya nggak ngerti tadi kenapa gue di apartemen terus Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya panggilan di tempat ini. Ternyata saya baru mengerti. Dengan kondisi sekarang saya ngerti, oh ternyata dengan hadirnya kita di sini ada tempat ibadah. Amin. Amin. Kita kan harus menjadi terang karena firman Tuhan ada pada kita. Kita harus memberikan dampak dan pengaruh. Nah apa yang bisa saya bantu buat saudara sebagai para penghuni? Nggak ada. Bayarin apartemen saudara, bayar invoice saudara, gue juga bayar dari Yesus. Amin. Nggak bisa. Apa yang saya bisa bantu? Nggak ada lagi. Menyediakan fasilitas sarana peribadahan agar Anda mendengarkan firman, Anda beriman kepada Dia, dan Tuhan pasti mau orang beriman. Haleluya. Amin. Coba selanjutnya. Ini bahasa Inggrisnya. My old and my new life. Dah, aku sudah belepetan bahasa Inggris. Coba selanjutnya. Terjemahannya. Nih, kehidupan yang baru oleh iman. Galatia 2 ayat 20. Ini terjemahan TPT. Apa itu? Ya, ntar cari aja. Katanya begini. Identitas lama saya telah disalibkan bersama dengan Kristus dan tidak lagi hidup. Amin. Amin. Saya dari sejak 23 tahun lalu identitas saya berubah. KTP, paspor masih nama si JI. Amin. Tetapi identitas yang di dalam ini udah gak lagi, saudara. Mantan pecandu narkoba, bekas preman, penjina, gak lagi, saudara. Sekarang Tuhan sembuhin, saya terima mujizat. Hidup moralitasnya, puji Tuhan karena ada Roh Kudus. Hidup tertib dengan 1 istri 2 anak, bukan berarti gak rame gak ribut, gak apa-apa. Yang penting gak boleh karena rumah tangga tuh fase pertama bulan madu, I love you honey. Dia udah tahun kali pernah pilih, betul? I love you honey. Jatuh dikit, so asik. Betul? Bulan madu.
Setelah itu lewat tuh fase kedua. Apa itu? Konflik. Konflik. Dia mulai tahu bahwa badan saya. Sebaliknya gue mulai tahu bahwa badan dia itu. Betul? Terus saya mulai tahu kebiasaan-kebiasaannya. Mencat odol di rumahnya ribut. Saya mencat geprek dan begitu dia dari belakang. Sampai disusul. Mencat dari belakang. Waduh, mau banting cuma salah. Tapi saya nggak bisa rubah dia. Saya rubah saja penerimaan saya. Konflik belum lagi masalah duit. Kalau saya kan menanda sudah jauh berbagi, Jo. Kasih Jo pada orang duduk kodek bapak saya. Kasih. Aku semuanya lu kasih. Itu orang kau punya Tuhan masa kau anak takut. Bagi Jo, kasih Jo. Dia lain lagi. Nyirik. Ya masa saya ceritain ibu, jadi ya saya kan contohnya istri saya kan, tuh ibu juga segitu kan ngirit, saya bilang bukan ngirit, pelit ditutupin ngirit. Konflik, ngurus anak juga ribut, konflik, ada konflik. Belum lagi kosakata perbedaan latar belakang budaya yang berbeda, ekonomi tingkat pendidikan yang berbeda. Yang menyatukan kita kan cuma karena cinta awalnya. Begitu berumah tangga, oh cinta udah lewat, yang ada tinggal tanggung. Amin. Yang nanti wujud cinta kalau udah berumah tangga sih, udah lu tahu ayah punya mau lah, haleluya. Wujudnya cuma tanggung jawab. Di mana ada tanggung jawab, pasti Tuhan berkati. Amin. Karena sifat Tuhan adalah bertanggung jawab. Ya. Haleluya. Amin. Nah, setelah konflik fase yang ketiga, apa itu? Pendewasaan. Dewasa. Konflik itu bukan untuk memisahkan. Konflik itu justru untuk menyatukan, mempererat sehingga Anda bukan lagi dua, Anda satu, saudara. Haleluya. Rasa yang besar. Kau banyak hubungan kita dengan Kristus Yesus Tuhan. Waktu kita pertama bertobat kan cinta mula-mula. Amin. Cinta mulamu. Oh berapi-api, berasap-asap tuh kepala, cinta banget dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Masuk kedua apa? Fase konflik. Fase konfliknya apa? Kehendakku bukan kehendakmu, jalanku bukan jalanmu. Coba lihat tuh. Betul? Ada juga ikut Tuhan begini-begini amat kan? Tapi lihat, konflik itu bukan untuk memisahkan, tapi justru untuk mendewasakan kita di dalam satu tingkat hubungan yang bertanggung jawab. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Apa tanggung jawab, saudara? Ya, dia tidak lagi hidup dan sekarang dia. Ya, coba identitas lama kita sudah berlalu. Amin, Bapak Ibu paham ya? Identitas lama kita sudah berlalu. Kita bukan lagi mempunyai identitas yang jatuh di dalam dosa. Bukan lagi identitas sebagaimana filsafat yang ada di dalam dunia. Kita sudah mempunyai sesuatu yang baru. Amin. Selanjutnya di situ. Dan sekarang, nih lihat. Inti dari kehidupan baru ini bukan lagi milikku. Karena yang diurapi menjalani hidupnya melalui urapan Roh Kudus itu, dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Orang percaya yang lahir baru, Anda harus terima baptisan Roh Kudus. Anda harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga itu yang menjadi Anda pribadi yang baru. Sehingga tak menjadi Kristen agamawi, tapi Anda menjadi Kristen yang menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Rohnya itu memenuhi hidup kita. Sebab Yohanes sendiri berkata, aku membaptis engkau dengan air. Tapi dia yang membuka tali kasutnya aja aku nggak layak. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Amin. Nah, ini yang dia mau. Sehingga urapan itu ada pada kita. Dia hidup di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kita hidup dalam apa? Kita hidup dalam apa? Berbesarnya. Kita hidup dalam persatuan sebagai satu. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam dia. Kalau saya mau saksi terlalu panjang, waktunya nggak cukup.
Kalau dia ada dalam kita dan kita ada dalam dia, sampai ini saya punya keyakinan yang kokoh bahwa dia ada di dalam saya. Amin. Dan dia menginspirasi saya. Kemarin berangkat Israel bukan karena rencana saya kok. Rencana Tuhan tuh. Tuhan hubungin saya melalui orang lain. Dia minta saya. Dan saya tanya sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan katakan, langsung jalan, berangkat. Konfirmasi terus dengan dia. Dan biarlah urapan yang mengerjakan. Sendiri ngerjain tur. Tapi bukan saya sendiri, ada urapan yang mengerjakan di dalam hidup saya. Dan niat hasilnya apa? Berhasil tuh. Karena saya tahu dia di dalam saya selalu berkomunikasi dengan dia. Dan saya minta arahan daripada dia. Sehingga pelan tapi pasti jalan sampai hari-hari berangkat sampai kembali lagi selesai. Itu pekerjaan di dalam saya bekerja mengerjakan urusan travel. Hanya itu yang saya masih berani mengerjakannya di luar melayani mimbar. Sebab itu pekerjaan membawa orang beribadah ke rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Dan di dalamnya saya mengerjakannya, saya dapat upah dari pekerjaannya adalah sesuatu yang wajar. Dengan pekerjaan itu saya juga bisa membagi sedikit-sedikit pekerjaan yang ada dengan beberapa teman. Itu juga sesuatu yang wajar. Tapi itu bukan karena kuatan gagasan. Semata-mata hanya karena inspirasi dari Roh Allah itu sendiri. Saya konfirmasi dengan dia. Dia katakan jalan dan berangkat semuanya terus baik. Walaupun ada pergumulan, tetapi dia tidak pernah gagal. Kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian dari kita. Amin. Lihat, sebagai satu hidup baru saya. Ini powerful banget juga sudah paham. Hidup baru saya diberdayakan oleh iman anak-anak. Hidup baru saya diberdayakan oleh iman Yesus itu sendiri. Bagaimana Pak Bambang khotbah kemarin? Masalah boleh datang silih berganti. Dan kita nggak perlu takut masalah. Dan kita nggak mau ada masalah. Orang bilang dulu, kalau gak ada masalah mati aja, lu aja, gue jangan. Kenapa? Ada dia kok di dalam gue. Saya gak mau masalah. Sekalipun ada masalah. Tetapi masalah itu saya akan hadapi bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga kita keluar lebih dari mana. Kita punya experience, kita punya pengalaman di dalam iman kita. Ternyata iman Yesus jauh lebih besar dari setiap masalah. Perempuan pendarahan sembuh tuh, badai di habis diem tuh. Amin. Gak punya makanan 5 roti 5.000 orang makan tuh. Buta melihat lumpuh berjalan tuh. Ingat ya, Tuhan Yesus tidak menyebarkan kesembuhan. Tapi Yesus memberikan kerajaan Allah buat kita. Haleluya. Amin. Jadilah anak-anak kerajaan Allah yang mempunyai iman anak raja. Haleluya. Amin. Kalau iman anak raja di surga ada sakit penyakit kan? Itu juga bukan menjadi bagian kita. Di surga ada bokeh kan? Enggak. Bokeh bukan dari Tuhan. Di surga ada krisis kan? Di surga gelaga. Enggak, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bilang sebelahnya, miliki iman Yesus, bos. Haleluya. Amin. Haleluya. Beban KKR 2.000 orang. Haleluya. Iya. Oh iya. Di Malaysia kadang-kadang saya ke Malaysia dari Kuching terus sampai ke kota dari selatan ke utara kota Kinabalu. Itu kalau tur ke daerah masuk pelosok-pelosok begitu sampai di dalam bulan ternyata begitu pakai 2.000 orang atau udah berlangsung. Heran itu luar biasa buat saya melayani 2.000 orang, melayani 2 orang, tetap kualitas khotbahnya sama. Berikan tepuk tangan. Bersuka cita karena punya iman Yesus Tuhan. Amin. Bangkit berdiri. Haleluya.
bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur, menasihati, memberikan jalan keluar, memberikan pengajaran bagi kami semua. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pewahyuan secara pribadi buat kami pribadi lepas pribadi, sehingga iman Yesus, iman ilahi itu ada di dalam kami, sehingga kami berjalan bersama dengan Engkau, menyatu dengan Engkau. Roh Kudus, pengurapan-Mu senantiasa ada pada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap masalah yang ada kami sanggup mampu melewatinya, bahkan kami sanggup juga mampu mencegah setiap masalah. Kami hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya sudah sembuh. Karena ada kuasa di dalam hidup saudara. Di dalam Yesus saya sembuh. Di dalam Yesus lepas segala yang jahat. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada berkat. Di dalam Yesus usahaku berhasil, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus.
kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk roh yang aktif di dalam setiap hidup kami. Dan terima Roh Kudus untuk kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk. Iya. Saya pengumuman dulu, nanti doa baru tutup. Untuk jadwal minggu depan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Pewahyuannya dapat. Ingat ya, iman kita iman siapa? Iman Yesus. Amin. Coba kita minggu depan kita akan dilayani oleh Rabu depan. Iya, Pak Johannes Sarjono, Gembala Sidang Citra 1. Saya baru kemarin dari gereja itu lihat tuh, itu juga di Citra 1 gereja cukup besar ya, dan cukup baik. Dan beliau senior lah, walaupun umurnya sama 61, saya 61. Asik. Beda. Cakap aja. Jangan bilang ntar kalau udah tahu. Beda rambut. Ya, kita akan dilayani oleh Pastor Johannes Sarjono. Beliau adalah gembala sidang dari Citra 1 yang cukup lama ya di sini Pak ya. Dia termasuk orang pertama lah. Tuhan bawa di sini waktu itu masih sepi lah. Jadi berharap Bapak ini juga boleh hadir untuk bisa diberkati. Selanjutnya, visi dan misi. Ada Papi. Oh sorry, laporan keuangan. Ya ketahuan deh hadirnya. Ya, bulan Oktober. Ya, bulan Oktober persembahan 555. Persembahan yang kedua 365. Persembahan yang ketiga 400, persembahan yang keempat 500.000. Ya, terus ada pengeluaran nih. Pengeluaran dari sini ya. Dan bilang ke Pak Jeki lagi banyak duit bagi-bagi resuker. Duit kamu juga gitu. Cuman setiap kolekte kamu itu tadi dipakai untuk operasional enggak, semuanya dikumpulin di sini. Nanti dipakai untuk kamu. Haleluya. Amin. Nanti kita lihat juga kalau memang ada juga nanti untuk memberkati seandainya ada yang perlu diberkati, nanti kita nabur walaupun nggak besar. Kita lihat jika ada pekerjaan-pekerjaan misi, atau kita lihat juga jika ada fakir miskin yang memerlukan makanan, nanti kita bisa pakai uang ini kita beri ke mereka. Haleluya. Siap jadi berkat? Amin. Siap jadi berkat? Percaya kalau kita jadi berkat, berkat melimpah dalam hidup kita. Dan komplain ya, uang mau dipakai biasanya komplain ke suami sih. Ya, di samping dipakai untuk kepentingan kita, dan saya juga berharap semua persembahan Bapak Ibu akan bisa juga memberkati orang lain. Amin. Karena pada waktu kita memberi menyalurkan berkat, ya, kita memberi karena kita diberkati. Kita memberi bukan minta berkat, tidak. Kita memberi karena kita pribadi-pribadi yang sudah diberkati. Amin. Pengeluaran 27 Oktober, pengeluaran rice cooker. Aduh, harganya saya tahu. Udah. Pengeluaran beras 3 kilo. Ya, oke. Nah, untuk hari ini ada setrikaan. Haleluya ya. Terus pengeluaran invoice bulan ini ada 5 kali ya. Pakai cat ya. Pemasukan total 16.497.700. Pengeluaran total 9.289.000. Saldo akhir 7.205.700. Bila masih lagi, kita masih punya duit. Haleluya. Amin. Iya. Untuk setrikaan, dan ada juga satu bonus lagi, ada 5 kilo beras. Nah, tinggal 2 serikaan dengan 5 kilo. Karena satu serika, satu beras Oma Meli yang sudah dapat. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Oma Meli dia sudah dapat 2. Nah, tinggal 2 itu. 2 serikaan, 25 kilo beras. Ada yang mau serikaan? Ada yang mau?
Ya nggak ada yang mau dengar. Oke, kita akan tanya firman. Setuju? Siap? Kita diselamatkan yang satu paket itu apa? Ayatnya apa? Sebutin. Bocoran. Coba kasih Kak. Bocoran. Yang keselamatan satu paket, pemberian itu satu paket. Bocoran, coba. Ya? Ya, bukan itu, turun lagi. Naik lagi. Ya, ini dia. Satu paket ya. Yang ayat 8-nya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Gak boleh malu. Berdiri, bacain. Yang satu paket tadi, mau tahu nyangkut gak? Ayo silakan, ayo. Ayo udah setengah 9 nih, izin buruan. Jangan malu itu sombong. Ayo, ya silakan Bu berdiri. Sebutin, ucapin. Efesus 2 ayat 8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan karena usahamu tetapi pemberian Allah. Tunggu, ulang. Efesus 2 ayat 8, sebab oleh karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman bukan karena usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Ya, kasih karunia dan iman. Satu serikat. Terima beras. Amin. Ya ini oke. Cuman buat senang-senang aja ya. Oke. Yang penting imannya nyangkut. Oke, itu satu. Itu kan sudah dapat contekan. Ayo satu lagi cepetan. Itu udah dengar. Tinggal ada yang berani berdiri nggak deklarasikan ngomong. Ayo. Yang satu udah bisa. Ayo udah setengah 9. Kan nggak lagi yang lain. Siapa aja boleh kecuali Pak Bambang. Kecuali Pak Bambang nggak boleh. Ayo Bapak Ibu. Yang tadi yang seperti diucapin itu, cecet tadi itu. Ayo siapa yang berani berdiri ngomong yang sama. Ayo. Oke. Supaya dapat aja. Minggu depan kita dilayani oleh siapa? Minggu depan kita dilayani oleh siapa? Ayo berdiri ngomong. Iya silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Cuma Pak Aris sudah dapat kemarin. Ayo silakan. Siapa? Ya udah Pak Aris yang dapat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Belum ngomong yang lain atau berani ngomel. Kita ngomong firman nggak di sini. Katanya ada tuh. Bilang sebelahnya. Nih Rabu depan harus berani ngomong firman Tuhan. Berikan kepada Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Anu. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pembahasan kasih dalam masa Jeki yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini, amin. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak Yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Saya akan berdoa hidupnya ke Yohanes 3 ayat 6. Nanti ayat 17 dikit di rumah ya. Mencuri dan hanya datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10.
iPhone 18 nanti dikirim ya. Puji Tuhan. Mari, saya rindu untuk Bapak Ibu berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang mulia, Bapak yang kudus, Bapak yang kami sembah dan imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu Tuhan untuk berbicara dan mengatakan bahwa kami sangat berterima kasih atas setiap lawatanmu, hadiratmu yang telah hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah memberkati kami semua melalui pujian penyembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Terima kasih Bapak, kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Pastor Jeki. Kiranya Tuhan, kami selalu diingatkan untuk selalu memiliki iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dan tidak akan pernah sia-sia dari kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan supaya kiranya Tuhan selalu memberkati kesehatan hamba-Mu Bapak Pastor Jeki, berikan kesehatan kuat-kuatan Bapak Pastor Jeki. Kiranya Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani Engkau, Tuhan berkati dengan luar biasa. Pewahyuan urapan-Mu Tuhan selalu ada untuk hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, kiranya nama-Mu dikemuliakan. Berikan apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu Tuhan, cukupkan Tuhan. Berkati istri anak-anaknya Tuhan. Berikan kiranya Tuhan kasih karunia-Mu selalu ada untuk hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Pastor Bambang Irawan yang telah hadir. Kiranya Tuhan juga berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kiranya kuat-kuat dan sehat-sehatkan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati keluarga istri anak-anaknya Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu juga Tuhan, berkati apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan, berkati penuhi juga Tuhan apapun yang menjadi keperluan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu Tuhan setia sampai akhir. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Bapak Evangelis Roy Nanggoloan bersama Ibu Vena juga anak-anaknya Tuhan, berkati Tuhan. Begitu luar biasa hamba-Mu ini melayani Kau Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga pekerjaan dan usahanya Tuhan. Setiap tender deal yang telah hamba-Mu kerjakan ini Tuhan buat lancar dan berhasil. Kiranya Tuhan terus pakai pelayanan hamba-Mu ini dengan penuh dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Dari adik kami Tivena yang sudah menjadi worship leader, juga para singer, Ibu Elizabeth, juga Ibu Meli, juga imam musik Pak Yoke, ada anak-anak kami juga Efraim, Yohanes, Chelsea dan Kalista. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Berikan kiranya Tuhan istri, suami, anak-anak mereka Tuhan berkati. Studi mereka juga Tuhan berkati Tuhan. Apapun yang menjadi yang mereka berikan untuk pelayanan mereka pada malam hari ini, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Berkati kami juga yang jemaat yang telah hadir pada malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan setiap permasalahan yang kami hadapi, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ketika kami menyerahkan segala yang ke dalam tangan-Mu, Kau pasti akan membela kami. Kiranya Tuhan berkati setiap usaha toko dagangan jemaat-Mu Tuhan, berkati buat usahanya semua lancar dan berhasil. Kiranya Tuhan setiap beban letih lesu yang umat-Mu hadapi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan membela. Terima kasih Tuhan, berikan kami kerinduan untuk selalu datang beribadah pada hari-hari kami berikutnya Tuhan. Kiranya Tuhan kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati juga umat yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Setiap masalah apapun yang mereka hadapi, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Terima kasih Bapak, berkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu menguatkan bangsa kami Tuhan. Kiranya pandemi krisis apapun Tuhan kiranya boleh lakukan itu semua daripada bangsa Indonesia. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami, kuatkan mereka Tuhan, teguhkan iman mereka untuk memimpin bangsa ini dengan penuh bijaksana dan roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, bedakan kami Tuhan dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal bahkan menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga apartemen Permata Surya di mana kami tinggal saat ini. Biar Tuhan berikan kedamaian, kenyamanan untuk kami tinggal Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup tinggal dengan nyaman dan penuh kasih sukacita selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berdoa, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus melingkupi dan mengiringi hidup di kami di sepanjang sisa hidup kami sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, mendapati kami tetap setia sehingga kami boleh layak untuk masuk hidup dan berkumpul selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Untuk doa berkat sekarang. Ya, Bapak Ibu, kita buka tangan kita percaya iman dalam Yesus ada dalam kita.
dan kita menjadi umat lebih dari umat. Umat yang berbahagia, umat yang dicintai dan kasih Tuhan. Setelah acara selesai, kita mau pulang ke rumah masing-masing. Kita menghidup firman dan menjadi pelaku firman. Terimalah berkat yang besar, yang sukacita dari Bapa sejati, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus pada kayu salib, persekutuan yang masih Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai malam ini sampai malam Tuhan kedua kali menjadi sebagai gereja yang kudus dan tak bercelah di hadapannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kiranya
Orang Malaysia juga nonton, orang Malaysia tuh.